Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya, si Bonatua ini dan para jenderal-jenderal mendatangi KPU. Ya, ada apa lagi nih? Kok ada gebrakan baru ini? Ada apa, bos? Nah, ternyata usut punya usut menanyakan langsung bagaimana ijazah Jokowi. Nah, apakah ijazah Jokowi ini hilang atau asli atau bagaimana begitu kan? Ini ditanyakan kembali begitu kan? Bagaimana KPU menerima ya dokumen-dokumen dari ijazah Jokowi itu begitu ya? Bagaimana begitu? Apakah masih ada arsipnya atau bagaimana? ini ada bukti-bukti baru, terus ada bukti baru begitu kan? Ini lebih ngacor dibandingkan dengan Roy Suryo begitu. Kenapa bang? Ya bisa mengatakan seperti itu. Bukti-bukti yang kemudian dilakukan oleh si Bonatua ini sudah bukti-bukti yang mungkin 75% bisa dipercaya begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia berbicara sembarangan tanpa ada alat bukti. Itu yang paling penting. Makanya dia menanyakan, jangan-jangan ijazah Jokowi ini asli atau palsu atau hilang. Ya bisa saja begitu kan. Ya bisa saja. Orang kan bisa berspekulasi begitu. Coba kita tonton ya apa yang kemudian disampaikan oleh si Bonatua. Seperti ini. Dan lain. Ya. Di mana di KPU kan kita sudah di petun sudah agenda gugatan membatalkan surat keputusan KPU tentang pencalonan presiden 2014 dan 2019. Di DKPP kita sudah melaporkan perbuatan pelanggaran etiknya karena menerima persyaratan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa tanggal, ya melanggar peraturan perundang-undangan. Itu kode etik yang menerima pejabat KPU-nya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga kita sedang menggugat perbuatan melawan hukumnya, ya terhadap Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324 Tahun 1997. Nah, di sini kita masuk ke gugatan intinya. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh si Bonatua. Nah, si Bonatua ini bercerita begitu kan ya, jangan-jangan kesalahan administrasi atau bagaimana begitu saat Jokowi mendaftar nanti begitu. Nah, inilah yang kemudian yang didatangi ke KPU begitu kan ya oleh si Bonatua ini. Nah, Bonatua ini juga bercerita begitu kan bagaimana ijazah Jokowi sebenarnya. Kalau kita merujuk dengan buku-buku yang ada yang ditulis oleh si Bonatua begitu kan ya, mengatakan ijazah Jokowi tak ada begitu ya. Apakah ini tidak ada hilang atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Tetapi si Bonatua ini tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli begitu, tapi ijazah Jokowi tidak ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah nanti di persidangan kalau memang Roy Suryo ini tidak mengajukan pra peradilan lagi, maka kemudian ya si Bonatua juga bisa saja diperiksa begitu kan, dimintai keterangan apa hasil temuan dalam itu begitu. Jangan-jangan sama juga begitu dengan apa yang kemudian ditemukan oleh Roy Suryo begitu kan ya, bisa saja 99,9% bisa saja begitu dugaannya adalah palsu dan sebagainya. Coba kita lanjutkan lagi. Tadi udah ada yang di DKPP, di PT UN, di PN Pusat, dan ini yang keempat. Ini yang keempat. Oke. Jadi yang ini Pak, ini sebenarnya intinya untuk membongkar ijazah. Membongkar keaslian ijazah. Oke. Ya. Jadi ijazah dan ijazah itu sama ya, guys? Ijazah ya. Sama. Nah, kita kesini memastikan, kita kan sudah 3 kali mengirim somasi ke KPU. Oke. Ini belajar dari pengalaman di NO-nya gugatan CLS di Solo karena notifikasi 60 hari katanya kan. Ya. Nah, kita sabar mengikuti sampai lebih dari 60 hari. Setelah kita bersurat 60 hari yang lalu, kita kirim lagi surat notifikasi kedua supaya dijawab. Kita kirim lagi surat ketiga supaya dijawab. Nah, kita ternyata tadi datang kemari, kita kasih notifikasinya batas waktu cuma 3 hari. Ternyata mereka belum punya jawabannya, ya. Oke. Akibatnya ya minggu depan kita sudah bisa pastikan ya Pak ya, bersama Bapak beliau tokoh publik Bang Marwan, Forum TNI Pak Lasma Muryono sama Jenderal Sunarko ya. Kita akan lakukan gugatan CLS. Oke. Yaitu gugatan supaya pertama
Hakim memerintahkan agar KPU mencari arsip fotokopi terlegalisir ijazah atas nama Joko Widodo tahun 2005 dan 2010 yang dinyatakan hilang. Waduh. Ngeri kan? Ngeri kan? Kalau toh pada hakikatnya surat ketiga ini tidak ditanggapi oleh KPU, maka secara tidak langsung si Bonatua akan gugatan di CLS itu nanti begitu di Solo, di pengadilan Solo. Kalau itu tidak dilakukan, maka hakim bisa mendesak ya para pendukung-pendukung Jokowi ya bisa mendesak KPU untuk mencari dokumen-dokumen yang sudah dilegalisir pada tahun 2005 dan 2010 begitu kan ya. 2010 dan 2000 berapa? Tahun 2010 kalau nggak salah begitu kan ya. Itu dicari apakah ijazahnya, apakah dokumen-dokumennya hilang atau bagaimana. Ini yang menjadi spekulasi besar sehingga ini tidak bisa dibendung lagi dan tidak bisa dibantah lagi dari seorang Jokowi begitu. Pertanyaannya sekarang adalah benar nggak ijazah Jokowi itu hilang? Benar nggak ijazah Jokowi itu ya ada misalnya atau kebakaran atau bagaimana begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah ini menarik begitu kan? Ya ini menarik. Bahkan si Bonatua ini mengatakan bahwa akan terus melakukan dan berupaya-upaya untuk menanyakan langsung bagaimana soal administrasi itu. Ternyata gugatan dari CLS ini kan soal administrasi begitu kan ya. Soal administrasi Jokowi dan sebagainya. Ini lagi diupayakan untuk dicari titik temunya. Apakah Jokowi itu hanya menyerahkan dokumen hanya berupa ijazah saja atau bagaimana? Nah ini sangat-sangat penting. Coba kita simak. Ini nampaknya sudah mulai ada titik temu begitu kan. Semoga saja seorang Jokowi hadir begitu. Ya coba kita tonton. Oh, di KPU Solo. Di KPU Solo. Kenapa ini penting? Karena isunya di situ adalah insinyur. Notarandus, bukan insinyur. Kenapa hilang arsip sepenting itu? Ya. Itu harus hakim nanti memerintahkan supaya dicari. Bila perlu dibuat pengumuman besar, namanya dimasukkan namanya ke istilah DPA, daftar pencarian arsip. Seperti DPO ya. DPO lah, DPO sama DPA. Daftar pencarian orang, ini daftar pencarian arsip. Iya, karena arsip itu punya roh. Waduh. Roh masa lalu yang menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Berarti menurut Pak Bona sepenting itu. Menurut saya itu paling penting. Itu jati diri negara. Coba kita analisa begitu kan ya. Kalau tidak ditemukan, agak lucu ini. Kalau tidak ditemukan, maka kemudian dokumen-dokumen itu DPO. Artinya apa? Artinya dokumen-dokumen yang tidak ditemukan oleh KPU begitu kan ya. Soal legalisir ijazah Jokowi begitu yang kemudian misalnya kalau tidak ditemukan hilang misalnya, maka bisa saja tidak hanya orang yang di DPU. Ya. Yang juga DPO di situ adalah dokumen-dokumen juga bisa saja begitu kan ya. Hakim bisa mendesak diperintahkan untuk seperti itu. Jadi ya, aduh, ini gimana begitu ya? Jadi buron dong begitu kan? Artinya buron kan? Dokumennya kan dianggap peruh, ya, dianggap peruh mungkin kabur kemana-mana. Aduh, gak tahu. Agak lucu memang ya. Jadi saya kira ini sangat penting sekali ya. Pencarian dokumen begitu kan, bukan pencarian orang. DPO-nya bukan pencarian orang, tapi pencarian dokumen. Ada masuk logika juga begitu, masuk akal juga sebenarnya. Tapi mungkin nggak akan ditemukan itu. Ini menjadi pertanyaan besar. Coba kita tonton lagi. Diri Warga Kota Solo Kota ya. Solo. Siapa wali kotanya? Berarti sekarang identitas Kota Solo ini semakin nggak jelas karena kehilangan arsip itu ya. Berarti mereka tidak menghargai wali kotanya. Ya. Ingin menghilangkan sejarah wali kotanya. Ya, betul. Kan itu simpel saja ya. Pak wali kota mungkin Kota Solonya tidak tertarik untuk menampilkan pendidikan wali kotanya sebelumnya. Ya. Dengan menghilangkan arsip itu. Betul. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah kita juga memaksa melalui hakim ya supaya KPU melalui undang-undang kearsipan ini ya. Oh, ini undang-undang kearsipan di print ya. Iya, Setebal ini. setebal ini. Supaya KPU menyerahkan arsip-arsipnya yang dari 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 menyerahkan ke ANRI.
Oke. Nanti Andri harus memeriksa keaslian arsip-arsip yang itu disandingkan dengan keaslian dari sumber asli fotokopi. Ya. Jadi nanti melalui undang-undang ini kita berharap Bapak Joko Widodo menyerahkan aslinya sesuai dengan undang-undang. Ada di pasal 69 ya, kebacakan ya. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. Pembuktiannya ini di bawah aslinya. Oke. Nah, ini nanti kalau publik mau lebih jelas, baca nanti di Peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Di situ jelas disebut bahwa autentikasi harus dilakukan dua hal. Pertama, fotokopinya, dan kedua sumber asli fotokopinya itu harus diautentikasi. Nah, ini penting sekali begitu kan ya. Ijazah asli dengan ijazah fotokopiannya ya, ini didesak dicari ya. Biar apa? Biar verifikasinya yaitu jelas begitu. Tidak hanya fotokopinya yang beredar ditunjukkan, tapi ijazahnya asli begitu kan. Barangkali takut ya satu begitu ada dugaan-dugaan manipulasi ya. Takut ada dugaan-dugaan yang lain. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh si Bonatua ini masuk akal sebenarnya. Ijazah itu harus ada sesuai dengan fotokopiannya. Itu yang kita dengar begitu kan ya. Makanya verifikasinya itu harus jelas katanya begitu kan, untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau tidak. Itu logikanya. Udah ini agak lucu memang begitu kan ya. Ya lucunya di situ begitu. Kenapa kok Jokowi tidak kunjung menunjukkan, padahal bukti-bukti dan apa namanya dengan undang-undang yang ada si Bonatua itu sudah mengungkapkan itu begitu. Nggak tahu lagi kalau dia ya misalnya masih sembarangan atau bagaimana ya, karena ingin berbelit-belit dan sebagainya atau bagaimana ya, wallahu alam begitu kan. Tapi saya kira apa yang disampaikan si Bonatua ini sangat-sangat luar biasa. Coba kita tonton. Harus dibawa. Nah, nanti kalau ternyata nanti Andri sudah mengautentikasi, ternyata ada publik yang tidak puas karena ini produk tun, publik nanti bisa menggugat, meminta supaya diautentikasi di laboratorium yang diinginkan oleh penggugat. Oke. Bisa aja nanti kita warga negara pingin ke Jerman atau kemana seperti itu, tidak masalah karena ini produk tun. Nah, penting sekali ya, autentifikasi itu sangat penting sekali kabarnya begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau tidak. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah Jokowi mau hadir atau tidak. Itu menjadi persoalan penting begitu kan ya. Takut nanti tidak datang ya percuma juga begitu. Kalau seorang Jokowi tidak datang ya percuma juga begitu kan. Artinya secara tidak langsung orang-orang akan melihat bahwa wah ngapain ini Jokowi tidak hadir, nggak bawa ijazah dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya kan lucu begitu kan ya. Aduh, makanya KPU Solo ini ya sekarang ini begitu kan lagi mencari bagaimana dokumen-dokumen seorang Jokowi itu begitu lah. Ini kan harus bertanggung jawab ya. Makanya ungkapkanlah kebenaran ya sampai tuntas ya. Masa depan anak bangsa ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Jadi karena dia punya jaringan yang kuat misalnya begitu kan, ya saya kira tidak boleh melakukan itu begitu kan. Itu justru merusak pada tatanan demokrasi begitu. Dia seperti misalnya Gibran yang hari ini lagi digadang-gadang mau dimakzulkan dan sebagainya begitu kan ya. Itu kan menandakan bahwa apa sih kiprah dari seorang Gibran ini untuk Indonesia, kan itu logikanya. Ini sangat-sangat penting sekali apakah Jokowi nanti begitu kan ya tetap menjaga reputasinya ya, tetap datang ke pengadilan atau bagaimana? Karena ini sudah masuk ke pra peradilan, sudah digugat seorang Jokowi tidak pernah hadir, ya, apalagi gugatan-gugatan bagaimana ya autentifikasi dan verifikasi ijazah ini benar-benar asli, hilang atau bagaimana? Itu yang sekarang ini lagi diperjuangkan oleh si Bonatua, lagi diperjuangkan oleh oleh Pak Sunarko begitu kan ya, untuk melihat bagaimana perkembangan politik hari ini ya. Tidak hanya gara-gara ijazah Jokowi ini, lalu kemudian stabilitas politik ini tidak stabil misalnya. Ya akibat ya setiap hari berbicara dengan ijazah itu. Saya sampai bosan begitu, munculnya kok ijazah terus.
Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.